saya Maliking Abdul Aziz dengan NIM 4421147. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang stimulus respon atau SR beserta studi kasusnya. Stimulus respons atau SR adalah model komunikasi paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya yang beraliran behavioristik. Teori stimulus respon merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian dapat dipahami adanya antara kaitan pesan pada media dan reaksi audien. Elemen utama dari stimulus respon antara lain komunikasi kelompok. Studi kasusnya seperti contoh yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu belajar naik sepeda. Pertama kali seseorang belum dapat menaiki atau mengendarai sepeda, orang tersebut belajar untuk mengayuh sepedanya. Meskipun awalnya ia terjatuh, namun ia tetap mencoba untuk berusaha berlatih naik sepeda. Perkenalkan, nama saya Ilham Dewa Surya, NIM saya 4421159. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi politik beserta studi kasusnya. Komunikasi politik adalah salah satu cabang dari komunikasi yang cukup populer. Secara tidak disadari, saat ini banyak orang telah masuk atau terlibat dalam komunikasi politik. Contohnya adalah ketika Grammage ikut mencari informasi mengenai salah satu pejabat baik di Indonesia maupun di dunia. Contoh kasusnya adalah gula pasir ilegal asal Malaysia. Kepolisian daerah Kalimantan Barat mencatat telah menyita 679 ton gula pasir ilegal asal Malaysia sepanjang Januari-Oktober 2013. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Rizky Aprilia dengan NIM 442111126. Saya akan menjelaskan komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenai satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah rapat untuk mengambil suatu keputusan. Dalam komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi, karena itu kebanyakan teori komunikasi antar pribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan konferensi, dan sebagainya. Di kasus komunikasi kelompok, komunikasi adalah pertukaran informasi antar dua individu atau lebih yang bertujuan untuk memberi dan menerima informasi yang relatif kecil, seperti masalah adu mulut tentang pribadi antar karyawan. Atau ketika saya mempunyai masalah, saya selalu berbicara atau mengobrol dengan orang tua saya untuk mencari solusinya. Nama saya Patrick Rahumuri, nomor induk mahasiswa 442110449. Di sini saya ingin menjelaskan tentang komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif ditujukan untuk membujuk komunikan agar melakukan hal sebagaimana yang dikehendaki komunikator. Persuasif sering digunakan dalam konteks komunikasi politik, di dunia pemasaran, hingga kehidupan sehari-hari manusia. Contohnya, komunikasi persuasif dalam periklanan. Iklan digunakan pemasar atau perusahaan sebagai alat untuk mempersuai atau membujuk khalayak agar membeli produk dan atau menggunakan layanan juga yang ditawarkan. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Fajr Safa dengan NIM 442111057. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus komunikasi persuasif. Kami PT Telekom Indonesia Teknologi memberikan penawaran menarik untuk produk seperti televisi, handphone, AC, mesin cuci yang bermerek merah Merona, diskon 45% dengan garansi 2 tahun. Penawaran ini berlaku sampai 31 Januari 2018.